kan dalil itu bukan ngikut siapa gitu loh, ya. Dalil itu kita tanya pada iftah liqalbak. Itu tanyakan pada hati sendiri. Jadi kita tuh akan bertanggung jawab bukan pada Ustadz Yusuf Mansur aja main saham, enggak gitu. Kita tuh akan ditanya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa keputusan apa yang kita lakukan pada aktivitas ekonomi kita. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang raise hand nih, Bu Tati Purwanti nih. Siapa tahu mau bicara tuh. Iya. Boleh izin bicara, Bang Ginta? Siap. Silakan Ya. Bu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nas, Bang Ginta, dan Pak Rosid. Saya terkait dengan masalah saham nih. Kebetulan kan suami saya juga main saham, gitu kan. Kemudian saya juga pernah follow masalah tentang saham dari Pak Nas, gitu kan. Saya coba tunjukkan gitu kan artikel-artikelnya yang berkaitan dengan saham. Tapi beliau juga langsung, ya saya terbuka aja, maksudnya dia membalikan beberapa ustadz, misalkan maaf saya mengatakan seperti Yusuf Mansur gitu kan, bermain saham gitu. Dan akhirnya kan kalau sudah mendebat tentang ustadz ataupun public figure kan kita jadi nggak enak ya, maksudnya artinya titik temunya itu jadi susah gitu, maksud saya seperti itu. Jadi minta tolong penjelasan lebih lebih detail ataupun yang bisa memberikan pemahaman yang pas lah kepada mereka yang sekarang hampir satu kantor ayahnya itu sekarang karena memang WFH jadi 80% karyawannya jadi main saham gitu. Itu aja Pak Nas, terima kasih Bang Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang sekarang sampai anak saya Pak Gita, Mas Gita, itu saham tuh kayak gimana sih Wi? Ya Allah, sampai ke anak saya nih gitu. Karena iklannya di media sosial tuh dahsyat banget ya. Nah, jadi gini, ini kalau bicara ya tadi sedikit izin ya Mas Gita saya jawab ya. Iya, silakan Ustaz. Jadi gini kan, kalau Ustadz Yusuf Mansur kita menghormati beliau sebagai ustadz dan sekarang beliau main saham. Cuma gini, kan dalil itu bukan ngikut siapa gitu loh, ya. Dalil itu kita tanya pada iftah liqalbak. Itu tanyakan pada hati sendiri. Jadi kita tuh akan bertanggung jawab bukan pada Ustadz Yusuf Mansur aja main saham, enggak gitu. Kita tuh akan ditanya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa keputusan apa yang kita lakukan pada aktivitas ekonomi kita. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak nanti pas di akhirat nanti saya ngikutin Ustadz Yusuf Mansur, enggak bisa begitu. Ya, jadi untuk urusan halal haram, usaha, aktivitas bisnis itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada 4 pertanyaan, 2 pertanyaan gitu ya tentang uang, dari mana didapat gitu ya, dan di mana dibelanjakan. Itu akan ditanya oleh Allah. Ya. Nah, yang kedua gitu ya. Kalau bicara tentang sekarang Ustadz Yusuf Mansur main gitu ya, main saham. Beliau sebagai pom-pom sekarang kan. Ya bagus. Artinya saya tidak sedikit pun memberikan komentar dan seterusnya, tapi sekarang kita sebagai orang yang kritis, bagaimana saham-saham yang beliau ajukan, bagaimana sekarang nasibnya? Garuda Indonesia bagaimana ya? GIA ya kan? Kemudian juga Pura ya, kemudian sekarang Real itu adalah saham-saham yang dipom-pom sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Nah, gimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur menginvestasikan ke sana? Jadi sebenarnya ya terlebih saya respect banget dengan Ustadz Yusuf Mansur karena saya bersahabat dengan beliau. Kemarin aja beliau komen ketika kita yasinan begitu kan. Tapi dalam urusan seperti ini Anda nggak bisa mengatakan bahwa saya ngikut Ustadz Yusuf Mansur. Tidak. Setiap orang bertanggung jawab atas keputusan ekonomi yang dia lakukan. Begitu ya sedikit dijawab Bu Tati ya. Kalau fatmawi ini ada komentar dari Venda 55, baca fatwa MUI boleh kok. Banyak orang yang menyandarkan pada fatwa MUI. Padahal ngebaca aja enggak. Gitu loh. Jadi ngebaca fatwanya aja enggak. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Rosyad. Forex boleh. Asalkan. Nah asalkannya ini enggak dibaca.
Gitu. Yang dibaca cuma forex boleh, asalkannya nggak dibaca. Ya, asalkannya itu tidak spekulatif. Tidak spekulatif artinya apa? Tidak spekulatif itu artinya adalah orang-orang yang menjadi pedagang forex. Yang spekulatif adalah orang-orang yang main robot trading gitu ya, kemudian ikut invest segala macam, ngeliatin perkembangan harga gitu kan. Pada saat dia harga ikut chip in, pada saat dia harga turun ya ditahan, di hold gitu kan. Terus kemudian pas naik tahan. Pada saat enggak itu tiba-tiba jatuh harganya. Nah, yang kayak gitu tuh udah spekulatif namanya. Nah, MUI mengharamkan yang spekulatif seperti itu. Jadi baca fatwa MUI itu harus detil dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan dipahami semua, gitu Mas Inta. Ya, siap. Wow, seru ya. Saya sendiri juga kalau nggak dengar acara malam hari ini nggak tahu bahwa kita benar-benar harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan yang kita ambil. Nah, catat ya teman-teman. Jadi ya, kesimpulannya ya. saham itu haram ya Pak Nas ya? Enggak. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi mau haram nggak haram, ya cuma tadi akan ada datang satu masa di mana di akhir zaman itu orang tidak peduli lagi ini halal apa haram, dia udah nggak peduli, gitu ya. Nah, Ya, jadi baik. artinya kita harus hati-hati banget. Kalau saya nih ya, saya mengharamkan diri saya untuk masuk dalam dunia saham. Saya mengharamkan diri saya, anak saya. Dan kalau ada orang yang datang ke saya keras sekali. Jangan, kenapa? Gini, mungkin ada yang mengatakan bahwa nanti saham itu kan kita pakai jangka panjang Pak Nas gitu ya. Kan ada yang begitu tuh. Ya kan? Ini ada yang saham blue chip gitu kan, katakanlah sahamnya A gitu ya. Terus kemudian kita tahan sampai lama. Satu, apakah Anda tahu uang Anda digunakan untuk apa? Itu pertanyaannya. Gitu kan? Apakah Anda tahu uang Anda digunakan untuk apa? Yang kedua, gitu ya. Betulkah Anda tidak tergoda untuk bermain ketika ada orang di sekeliling Anda gitu ya, yang mendapatkan keuntungan dari yang namanya main saham jangka pendek gitu. Terus kemudian Anda nggak tergoda gitu. Saya mau yang masuk ke dunia yang lebih bagus, tergoda juga. Jadi artinya bertanggung jawablah terhadap apa yang Anda lakukan dan berhati-hatilah. Ya, dan ada dalil yang bisa kita pegang. Da malayuribuk ila malayuribuk. Tinggalkan apa-apa yang kamu ragu-ragu dan yang tidak diketahui sampai kamu mengikuti apa yang sudah tidak ada lagi ragu-ragu di situ. Ya, ibaratnya kayak sekarang saya di depan saya ini ada yang namanya ya buah naga, ya kan? Ini buah naga, ini benar buah naga apa enggak? Lalu kemudian saya makan. Alhamdulillah. Benar buah naga. Ini namanya ila malayuribuk. Ya, tadi bismillahnya udah di awal ya. Jadi tinggalkan apa-apa yang kita nggak ketahui dan sampai datang pada apa yang kita yakini, gitu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa ya.